Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita di kitab zikir dan doa. Pagi ini kita akan bahas bab hadis tentang salam. Jadi ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan fadilah salam. Karena salam itu adalah bahagian dari zikir dan doa yang sangat penting dan tinggi nilainya di sisi Allah. Mari kita lihat satu persatu hadis yang terkait dengan salam ini. Pertama, hadis riwayat Muslim. Anna rajulan sa'ala Rasulullah. Suatu hari seorang laki-laki dari kalangan sahabat itu datang bertemu dan bertanya kepada Rasulullah. Ayul Islam khair. Kata sahabat tadi, siapakah orang yang Islamnya paling baik? Ya. Jadi sahabat bertanya, siapa orang yang Islamnya paling baik dan paling sempurna? Kata Nabi, tud'imul ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam seseorang yang paling hebat itu, yang paling sempurna itu satu, dia suka memberi makan dan dia mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal ataupun tidak dia kenal. Inilah dua ya, Islam yang paling sempurna. Ya, seseorang itu layak disebut Muslim yang sempurna. Dua ciri-cirinya, Bapak Ibu. Satu, tud'imut ta'am. Dia senang memberi makan. Jadi kalau ada orang, Bapak Ibu, tiap hari memperaktir orang, sempurna Islam itu. Tapi kalau dibayin orang setaruhnya, Pak, aduh, kurang masuk Islam itu. Kan ada orang ini Pak hobi dibayar kerja terus, Pak. Ya. Masuk kawan sama makan lontong di lampau, kemudian tarik tagak, Pak. Ya kan? Ndak amu dulu tagak. Sebab kalau duluan berdiri kan nanti kita bayar, Pak. Nah, maka yang paling baik kata Nabi itu Islamnya tud'imut ta'am, yang punya hobi memberi makan orang. Nanti Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Kata Allah, besok di padang mahsyar itu, ketika manusia berdiri di padang mahsyar itu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kata Nabi dalam hadis Abu Ya'la 50.000 tahun berdirinya, dan panas yang tidak bisa dibayangkan karena matahari didekatkan ke kepala manusia. Ketika itu kata Allah, semua wajah pucat pasi. Abusan kamtarira, semua wajah pucat pasi. Karena tak kuat berdiri lama di situ. Tapi kata Allah, walaqahum nadrata wa surura. Tapi ada orang-orang yang wajahnya cerah, terang, riang, tidak ada susah, tidak ada panas, tidak ada pucat. Riang, senang wajahnya. Siapa mereka? Nah, di ayat 8 disebutkan Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang-orang yang ketika di dunia hobi memberi orang makan. Ibu-ibu yang membawa kue itu aman besok. Ya, yang selalu bawa kue waktu wirid subuh, Pak, itu diamankan Allah itu. Ya, yang hobi beri makan. Makanya Bapak Ibu dulu saya masih ingat kalau di kampung tuh Ibu, hari Kamis malam tuh, ya, atau malam Jumat tuh, Kamis malam. Nah, itu kami kalau pergi ke surau itu kadang sengaja tidak makan, Ibu. Karena adu-adu sih orang undang makan tuh, sudah maghrib tuh. Itu orang-orang Mas Haji itu, orang-orang di surau tuh, nah, itu diundang mereka pergi makan tuh. Dan memang orang dulu di kampung kalau mengundang makan, ya orang saleh ya, Pak. Ya, tidak orang di meja di mino undang loh, Pak. Ya. Karena kata Nabi begitu, la ta'kulu illa min taqiyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyu. Jangan kamu makan sesuatu
kecuali makanan itu berasal dari orang takwa. Jadi Bapak Ibu kalau mau makan ditraktir orang, cari orang yang mentraktir tuh. Takwanya enggak. Tapi kalau pampu, Pak Judi, ya tuh, jangan pernah makan. Sebab kalau berasal dari orang tidak takwa nanti mempengaruhi badan kita, mempengaruhi totalitas kita, termasuk ibadah kita. Dari makan yang kita makan itu. Maka perintah Nabi jangan makan kecuali dari orang takwa. Dan jangan memberi makan kecuali pada orang takwa. Karena kalau Bapak Ibu kasih makan ke orang takwa, karena kata Nabi, makanan yang dimakan ini 40 hari dia mengendap di badan kita. Itu kenapa kata Nabi, man akala luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina yauman. Siapa yang memakan sesuap yang haram, ditolak ibadahnya 40 hari. Di hadis lain disebutkan, man syariba khamran syurbatan. Siapa yang minum khamar, ya, minuman keras, walaupun satu teguk, sama, la yaqbalullah salatahu arba'ina laila. Allah tolak salatnya 40 malam. Jadi kalau makan haram sesuap 40 malam, 40 hari ibadahnya tolak kata Nabi. Minum khamar dia satu teguk saja 40 malam juga ibadahnya ditolak oleh Allah. Kenapa begitu? Karena makanan minuman yang kita konsumsi ini 40 hari 40 malam dia ada di badan kita. Makanya kata Nabi kalau orang minum khamar selama 40 hari itu ibadahnya ditolak, dan kalau dia mati langsung masuk neraka. Kenapa? Dia mati dalam status najis. Karena badannya bernajis semua itu. Karena minum khamar tadi. Khamar itu najis. Nah, karena itu Bapak Ibu kita tidak boleh memberi makan kecuali pada orang takwa. Karena kalau orang takwa kita kasih makan, ya, ibadah mereka itu 40 hari untuk kita pahalanya Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu yang kasih ya kotak ini nanti ini. Hitung saja Pak jumlah kita yang di sini Pak. 40 hari itu termasuk saya Pak. Dan biasa apa 2 kotak tapi dapat itu Pak. Itu tambah lah Pak lu, tambah. Biasa ya, tak tahu pagi kok tak cie ada 2 tapi biasanya kan 2 kotak dapat. Jadi Bapak Ibu begitu. Nah, jadi memang seseorang tuh kata Nabi Islamnya yang paling baik ciri-cirinya hobi kasih makan. Jadi kalau ada orang makanya Nabi Ibrahim Bapak Ibu kalau baca kitab Ihya Ulumuddin dalam bab al-akli, bab makan, itu Al-Ghazali itu mengutip sebuah riwayat hadis Nabi Ibrahim diceritakan seumur hidupnya tidak pernah tidur di malam hari. Tidak pernah dia tidur di malam hari kecuali dia sudah memberi makan 10 orang di hari itu. Itu Ibrahim begitu seumur hidupnya. Tidak pernah kurang 10 orang makan, ya dia kasih makan hari itu. Dan faktanya Ibrahim tidak pernah jatuh miskin, Bapak Ibu. Ya, dia masih bisa beri makan 10 orang terus sampai mati itu. Nah, itu amal yang besar Bapak Ibu. Jadi Islam seseorang itu kata Nabi yang paling baik, nah, tandanya dia senang memberi orang makan. Ya. Itu katanya Nabi itu mengatakan, kalau kamu masak makanan, masak sayur, masak gulai, maka banyakkan kuahnya. Ya. Bagikan ke tetanggamu kuahnya itu. Itu kan. Ya. Jadi ibu besok kok masak gulai misalnya kan. Itu ya jelas kuah saja dan kasabala. Maksud tu perintah itu menunjukkan pentingnya berbagi. Tuh. Walaupun kuahnya, tapi ibu kalau daging kuah, orang besoknya menyerang, kuah saya, terima saya lah. Nanti kata Nabi kalau kamu diberi orang sesuatu, fakafi'u, balas pemberiannya itu. Jadi ibu kalau dikasih gulai, dikasih kolak, jangan piring kosong di balian, tidak boleh. Kata Nabi, balas pula pemberian dia. Itu. Kadang-kadang ibu ni lah tiga piring kosong di rumah, alunya wadan ke sebelah ya. Dan kalau dihantar kosong lah tiga kosong saya. Ya. Kasih balas Ibu. Karena memang begitu kata Nabi. Ya, ciri-ciri orang yang Islamnya sempurna itu suka memberi orang makan. Ya. Tapi di sini ya enggak sama Bapak Ibu. Amilin, sakinah, itu sama Bapak Ibu.
Setiap ada pengajian selalu ada makan, Pak. Selalu ada selalu ada kotak. Itu luar biasa, Bapak. Itu begitu kata Nabi itu pahalanya. Yang kedua, kamu mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal atau tak yang kau kenal. Kadang-kadang kita ni mengucapkan salam, assalamualaikum, ke orang yang dakik. Tahu wajahnya, sebut acuknya tu, assalamualaikum. Tapi orang tak tahu lah siapa orang tu, lalu saja. Kata Nabi, Islam seseorang yang paling sempurna itu, orang dikenal dia ucapkan assalamualaikum, orang yang tak dikenal pun assalamualaikum. Ya, kau nak jawab urusan, tak dia jawab urusan dia. Kita yang penting ucapkan saja salam orang yang dikenal atau orang yang tak dikenal. Jadi itu tanda Islam seseorang yang sempurna. Jadi lidahnya gampang mengucapkan salam. Kalau tadi tangannya gampang mentraktir orang, kasih orang makan. Kalau sekarang lidahnya gampang mengucapkan salam. Hadis berikutnya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga. Kata Nabi, kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan beriman sampai saling mencintai sesama kamu. Jadi kita ini tidak beriman, ya, tidak akan masuk surga kalau tidak beriman. Tidak beriman kalau tidak saling mencintai. Dan kata Nabi, awala adullukum ala syai'in iza fa'altumu tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah kamu saya tunjukkan cara kamu saling mencintai? Dengan cara itu kamu menjadi orang yang beriman, dengan cara itu kamu akan masuk surga. Bagaimana caranya kata Nabi? Afsus salam bainakum. Bila ketemu, ucapkan salam di antara kamu. Jadi kan diawali dengan kamu tidak akan masuk surga kalau tidak beriman. Kamu tidak beriman kalau tidak saling mencintai. Dan saling mencintai itu caranya kata Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi dengan assalamualaikum itu Bapak, kita ini akan saling mencintai. Itu makanya kata Allah, iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Bila kamu mengucapkan salam, ya, saat bertemu, Allah mewajibkan rahmat atas orang itu. Makanya Ibu, kalau kita mengucapkan salam itu muncul saling mencintai di antara kita. Misalnya Bapak begini, Bapak pun tak kenal orang tu, tak kenal, tapi dia mengucapkan salam kawan, assalamualaikum. Pasti kita respeknya Bapak Ibu. Kok jatuh dompetnya tu, jatuh pitinya, langsung imbaunya mah, Pak, piti apa jatuh, dompet apa jatuh, pasti tu Bapak Ibu. Tapi kalau lewatnya menggadang saja Pak, tak ada ucapkan salam, jatuh dompetnya Pak, paling lengah itu. Kenapa? Kenapa? Karena salam itu ternyata mengikatkan hati kita, Pak. Itu makanya kata Nabi, rasa cinta itu sesama kamu itu berawal dari saling mengucapkan salam. Itu makanya kata Nabi, ya, bila dua orang beriman bertengkar, dia boleh tidak menegur saudaranya 3 hari maksimal. Fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau bersobok, cik melengah ke suut, cik melengah ke kida, boleh 3 hari. Ya, sobok tu dengar tu. Cik mau dekolo, tu boleh tu Pak. 3 hari lamanya tu. Ya. Tapi kata Nabi, hari keempat dia wajib berbaikan. Kalau tidak, tak diampuni dosanya. Kalau mati dia tak akan masuk surga. Tapi siapa yang pertama masuk surga kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang masuk surga siapa yang pertama mengucapkan assalamualaikum. Itu yang masuk surga pertama, Pak. Siapa yang mengucapkan assalamualaikum. Karena dia yang ingin berdamai itu, Pak. Jadi sebenarnya berdamai itu gampang, Pak. Kalau diucapkan assalamualaikum kata Allah, langsung kita saling mencintai, Pak. Walaupun awalnya saling membenci. Percayalah Bapak Ibu itu. Suatu kali pada jamaah saya itu curhat. Suaminya, Pak Ustaz, saya sudah hampir 2 bulan lebih ini. 2 bulan lebih.
tidak bertegur sapa dengan istri. Laisa rumah Pak. Tapi dah 2 bulan tak sapu-sapuan. Antuk saya. Lah 2 bulan nak mau Pak. Kena serius tu. Ya, yo kondak yo sebut jalan keluar Ustaz, mungkin bercara yang boleh Ustaz. Dah 2 bulan tak sapu-sapuan. Kau Ustaz. Kan, cara yang boleh. Apa lain dia berbaikan. Lain Pak. Mau abang Ustaz. Pun nak kena mul. Tak betul lah. Caranya beko pulang apa? Kan nampak ibu duduk di kamar, kan dia ibu di kamar beko tu. Masuk apa ke kamar tu baca assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Itu saya Ustaz. Iyo macam itu saya. Sampai kini tak ada yang tiba-tiba boleh Pak. Antara jadi baca rai tidak tu tak boleh jadi dah boleh Pak. Tapi tak ada yang tiba-tiba boleh Pak. Dia pun yakin bahawa berdamainya Pak. Kalau Bapak Ibu tak percaya, cobalah. Misalnya, ini apa berang ke Ibu. Berarti 3 hari Ibu dah nyasapu dah Pak. Masuk Ibu ke rumah tu, baca Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Pasti damai tu. Pasti jawab tu. Waalaikumsalam. Walaupun betul jawabnya, tapi tak apa Pak. Ya. Lah damai dah. Telah jawab tu lah damai tu Pak. Karena Allah menjamin begitu. Kalau kau mengucapkan salam, maka Allah tuliskan, Allah wajibkan rahmat tersebar di situ. Itu makanya kata Nabi, tidak akan masuk surga kecuali orang beriman, tidak beriman kecuali kamu saling mencintai, dan kamu baru saling mencintai kalau mengucapkan salam di antara kamu. Jadi memang Assalamualaikum itu penting Pak Ibu. Ujungnya surga kan? Surga ujungnya Pak. Dan bahkan nanti penduduk surga itu dijawab dengan disambut oleh apa penjaga-penjaga surga, malaikat-malaikat itu dengan salam juga Pak. Salamun alaikum. Nanti Bapak Ibu bacalah surat Ar-Ra'd ayat 23 24 atau surat An-Nahl ayat 32, sama itu. Para malaikat menanti kita di depan pintu-pintu surga dengan berkata salamun alaikum. Itu sama ucapan kita nanti itu. Karena itu ya salam yang paling hebat yang pernah diberikan Allah kepada manusia, dan bukan hanya kita, sejak Nabi Adam nanti kita bahas di sini. Nah, hadis berikutnya ini sejarah salam ya Ibu ya. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna zira'an. Allah menciptakan Nabi Adam ya, panjangnya 60 hasta. Itu hadis Bukhari Pak. Jadi Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta itu 3 atau 40 meter. Hasta. Sehasta itu lebih setengah meter. Ya, kalau sampai 10 meter, kok duduk Nabi Adam jawab sih kok di mana kepalanya letak. Tinggi Nabi Adam kan. Begitu kata Nabi itu 60 hasta. Ya. Setelah Adam diciptakan, Allah berkata kepada Adam, izhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikah. Kata Allah kepada Adam, ya Adam, pergilah engkau ya, temuilah para malaikat yang sedang duduk. Jadi ada para malaikat yang sedang duduk berkumpul, datangi mereka. Fastami' ma yujibunak, jawab apa, dengar baik-baik apa salam mereka untukmu. Maka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika, apapun yang diucapkan malaikat nanti itulah salam untukmu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Maka Nabi Adam datang, Nabi Adam mengatakan assalamualaikum, maka malaikat menjawab ya assalamu alayka wa rahmatullah. Maka kata Allah, itulah salam untukmu dan untuk anak cucumu. Ya. Besok kata Allah, fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam, semua akan dimasukkan ke surga kembali dalam rupa Nabi Adam dulu, yaitu 60 hasta. Dan tapi kemudian manusia di dunia lam yazal khalqu yang khusu ba'du hatal an, selalu makhluk ini, manusia ini berkurang ukurannya sampai hari kiamat. Itu hadis Sahih Bukhari Pak. Jadi satu hadis ini mengatakan dulu Nabi Adam diciptakan tingginya 60 hasta. Besok kita akan masuk surga sepanjang Nabi Adam itu balik. Jadi
Jadi Bapak Ibu masuk surga besok tak sekadang-kadang pula Pak. Ketik-ketik. Nabi kita nanti setinggi Nabi Adam lagi Pak. 60 hasta. Jadi wajar Bapak Ibu kalau buah-buahan di surga itu segadang gunung Pak. Kan kata Nabi itu buah-buahan di surga itu kalkilal, segadang gunung. Rambutan segadang gunung Talang, ya kan? Salak segadang gunung Merapi, ya kan? Kadang-kadang itu Pak, kan waktu kadang-kadang Pak 60 hasta tinggi Pak. Ya. Nah. Lalu kata Allah nanti manusia ini kemudian mengalami penurunan terus sampai sekarang. Nah, jadi aku makin hari makin ketek Pak. Ya, makin hari kita makin kecil. Mungkin boleh jadi nanti menjelang hari kiamat manusia segadang-gadang langan ke sana Pak. Sehingga tak perlu kendaraan umum nih. Manusia ambil sayur saja cik surang ni rabang saja Pak kamari. Ya, karena Bapak Ibu makin hari badan manusia dikecilkan, otaknya dibesarkan. Dulu Nabi Adam kenapa besar? Karena memang alamnya masih ganas. Cobalah binatangnya dinosaurus Pak. Oh gadang tu Pak. Ya, mungkin nyamuk Nabi Adam tu segadang urang Pak, segadang awak kini Pak. Nyamuk Nabi Adam. Kalau nyamuk Nabi Adam tidur kini tak perlu gigi oleh Pak. Inggok saja kawat mati ke tu. Kan? Kandangnya nyamuknya. Nabi Adam 60 hasta kan. Tapi dikurangi itu sampai hari kiamat dikurangi terus tu. Tapi otaknya diperbesar. Makanya Nabi Adam kalau dari lubuk menturun kemari Pak Ibu tak perlu mobil Pak, tak perlu motor. 2 kali melonjak tiba sih kalau itu. Gadangnya tu Pak. Nah, lalu manusia dikecilkan terus, tapi otaknya diperbesar. Walaupun kakinya pendek, tapi cepat juga sampainya. Bikin roda mereka, bikin mesin mereka. Nah, itu manusia itu begitu nanti itu Pak. Nah, yang kedua, salam itu sudah ada sejak Nabi Adam di sorga. Jadi ketika Nabi Adam selesai diciptakan di sorga, disuruh menemui para malaikat. Coba dengar apa ucapan malaikat kepadamu. Maka malaikat berkata, Assalamu alayka wa rahmatullah. Itu kata malaikat kepada Adam. Maka kata Allah kepada Adam, itulah salam umat, salammu dan salam anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi Assalamualaikum ni Ibu, itu ucapan sejak dari sorga. Jadi bukan ucapan ringan tu Ibu. Nabi Adam yang dibawanya dari sorga itu salah satunya Assalamualaikum ini. Kalau tidak bisa Assalamualaikum itu disandingkan dengan kalimat apapun. Selamat pagi, selamat siang, hai bro, halo sis. Tidak bisa disandingkan tuh Pak. Ya. Makanya ujungnya sorga. Kalau ada orang suka hobi mengucapkan salam, itu sorga ujungnya. Itu makanya kata Nabi di hadis lain tuh, ya, hadis riwayat Tirmizi, ya ayuhan nas afsus salam wa atqimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu fin niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, kalau kau ingin masuk surga dengan damai, dengan tenang, dengan cepat, jalannya yang pertama tu tebarkan salam. Baru yang kedua beri makan orang, baru yang ketiga silaturahim, baru yang keempat salat di tengah malam ketika orang tidur. Coba bayangkan Ibu, mengucapkan Assalamualaikum ini setara dengan salat di tengah malam ketika orang tidur. Jadi tidak ringan ucapan Assalamualaikum itu Pak. Ya. Tapi kenapa kita kok ya seakan-akan Assalamualaikum ini menjadi langka mahal Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang aku sebut kawan misalnya di jalan dari lapau, payah mana kalimat Assalamualaikum kalau Bapak Ibu. Ya, apalagi ibu-ibu kau sebut jo kawan dalam umur kau sebut kadu, paki-paki Ibu. Assalamualaikum madu Ibu. Kau paluk-paluk tapi kau urusan kedua itu. Tapi Assalamualaikum. Ibu baik kadang baca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kadang-kadang awak kan takwi rasul-rasul ka di CMN hurang pe. Ya, jok pai Assalamualaikum, sebut Assalamualaikum. Akai cik orang. Panjang muncung orang tu takwi pe ba. Ya, imam mengaji Pak aku ibu boy. Assalamualaikum panjangnya. Padahal itu perintah agama. Ya. Bahkan sejak Nabi Adam di sorga itu para malaikat itu ini ucapkannya ketemu Adam Assalamualaikum warahmatullah.
Nah, cuman Bapak Ibu kita ini ada aturannya. Di surah An-Nisa, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha." Bila engkau diucapkan salam oleh orang lain, maka jawablah salamnya lebih baik. Memang ada aturannya begitu. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita wajib menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Bila dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita wajib menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salam ini kadang-kadang ada orang yang tidak pas. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam. Itu jawabannya. Waalaikumsalam pakai alif lam. Kadang ada waktu apa? Assalamualaikum, kumsalam. Itu apa jawaban kumsalam itu? Tidak ada artinya itu. Wa pakai wa. Ini ringan Bapak Ibu, tapi itu begitu diajarkan. Jadi jawabannya bukan kumsalam, nak waalaikumsalam. Pakai wa di awal, ya, pakai alif lam assalamnya. Itu aturannya begitu. Itu yang disebut fa ahsan minhu, jawab salamnya dengan cara yang lebih baik. Ya. Kecuali dia mengucapkan salamnya tanpa alif lam, salamun alaikum, itu bolehlah. Waalaikumsalam itu boleh. Tapi kalau assalamualaikum, kita jawab juga dengan alif lam, waalaikumsalam. Ya. Itu kaedahnya begitu. Lalu ada hadis dari At-Tirmizi dan Abu Dawud, ja'a rajulun ila nabi, seseorang datang menemui Nabi, lalu dia berkata assalamualaikum, faradda alaih summa jalasa faqala nabi asyarun. Datang seseorang nih, lalu dia mengucapkan assalamualaikum, lalu dia duduk, Nabi jawab salamnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi 10. Datang lagi seseorang, lalu dia berkata kepada Nabi assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu dia duduk, kata Nabi isrun, 20. Lalu datang lagi yang ketiga, berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab dan dia duduk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi 30. Ini hadis, ya, sahih ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengucapkan assalamualaikum, itu 10 dapat nilai kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi, 20 dapat nilai kebaikannya. Kalau Bapak Ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 nilainya. Jadi tidak sama nilai pahala salam kau, Pak. Tergantung kelengkapannya juga. Cuman persoalannya kalau Bapak Ibu ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu tidak boleh menjawab kurang. Kalau kurang jadi berdosa. Ini yang perlu dicatat juga, Pak. Jangan sampai kita membuat orang berdosa. Kalau ada orang pamali menjawab salam, Pak, wak tahu dia malas menjawab salam, aja panjang-panjang salam Pak kayaknya. Assalamualaikum salah. Kalau assalamualaikum, dia boleh menjawab waalaikumsalam saja. Boleh. Karena minimal sama dengan salam yang diucapkan. Jadi kalau Ibu salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bilangnya. Jawab Bapak Ibu wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dalam hadis Nabi begini Bapak Ibu, ma min muslimaini yatasafahani, bila dua orang bertemu, dia mengucapkan salam dan berjabatan tangan. Itu begitu artinya Pak ya. Dia bersalaman, berjabatan tangan dan mengucapkan salam berjabatan tangan. Allah ampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Ya Pak, semua dosanya diampuni Allah. Assalamualaikum, terus salam Pak. Tiba salam berjabatan tangan nak. Tak merdeka loh Pak. Tak merdeka loh. Merdeka Pak. Kalau merdeka enggak loh Pak. Lagi modeko. Apa? Bahasa Nabi itu ya tasafahan Pak ya. Berjabatan tangan begini. Di corona aku banyak orang dosanya tambah harusnya pada kurang-kurang. Ini bersalaman itu menghapus dosa Pak. Itu kata Nabi begitu. Kalau ada dua orang mukmin bertemu, dia mengucapkan assalamualaikum, lalu dia berjabatan tangan. Ya tasafahan itu berjabatan tangan. Maka kata Nabi, illa ayyaghfirallahu lahuma qabla ayyaftariqa.
dosa keduanya diampuni Allah sebelum mereka berpisah. Apa? Tidak apa-apa, Bapak Ibu salam sajalah. Nanti, tapi saya juga tidak memaksa Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang kalau orang tidak mau mengulurkan tangan, saya juga biasa saja. Kadang-kadang ada orang ini memang tidak mau dia apa. Ya. Karena saya sudah begini, Ibu, dia begini. Nanti saya mulai cari lah, Ibu. Kalau nyantuk lah. Kau mau bekolah Pak? Tak mau paso lah. Kata. Jadi paso lah Pak. Itu memang kondisi orang macam-macam sekarang kan. Ya. Tapi kalau ada orang mengulurkan tangan ke saya jabat, Ibu, tak ada masalah. Kata. Tapi memang begitu syaratnya, ucapkan assalamualaikum dulu, baru berjabatan tangan. Gitu, diampuni semua dosanya tuh Pak. Nah. Ini ada beberapa hadis lagi. Ada pertanyaan dulu Ibu sampai sini? Silakan Ibu. Kalau lain agama tidak boleh. La tabda'u as-salam bil yahud wan nasara. Itu hadis sahih itu. Jangan pernah kamu mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Haram hukumnya. Kita mengucapkan salam ke mereka haram hukumnya. Tak boleh. Nah persoalannya mereka yang mengucapkan salam. Kan saudara-saudara kita yang non-muslim santiang menyapa. Lebih hebat salamnya pada awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasih Pak. Ini tidak agama lah Pak. Agama ini Islam lah Pak. Maka jangan dijawab. Tidak boleh dijawab. Kalau mau dijawab juga jawabannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak ada pakai waw, tidak ada pakai alif lam. Waalaikumsalam. Atau alaikum. Alaikum saja. Alaikum. Yang paling aman itu tidak usah dijawab. Ya. Karena tidak boleh. Tidak boleh, mohon maaf Bapak Ibu, mendoakan mereka. Apalagi mendoakan rahmat untuk mereka. Makanya orang-orang non-muslim kalau mati tidak boleh disebut almarhum. Almarhum itu sama dengan rahmatullah itu. Ya. Ya. Jadi tidak boleh kita menyebut mereka itu dengan kata almarhum. Karena almarhum itu untuk orang beriman saja. Ya. Nah itu sama dengan warahmatullah itu. Tidak usah dijawab. Kalau kita yang mulai tidak usah, apalagi haram hukumnya. Tidak boleh mengucapkan salam ke mereka. Ya salam yang biasa saja lah. Selamat pagi, selamat siang, atau salam-salam yang lain. Ya. Kadang-kadang ada di awakku masalah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Om. Ya, namo budaya. Langkuk selangkuk Pak. Salamnya tu Pak. Tak perlu. Tak perlu. Cukup assalamualaikum saja. Yang muslim jawab, yang tak sudah. Kenapa harus kita bacakan pula salam mereka tu? Itu risiko jadi pejabat tu. Jadi pejabat tu bukti pejabat toleran. Semua salam untuk orang tersebut. Itu bahagian dari ajaran agama masing-masing. Ya sudah. Kalau mereka sudah salam sejahtera. Kan untuk mereka. Yang lain sudah Om Santi Om terserah. Yang kita assalamualaikum. Jangan dicampur adukkan masalah agama sado Ibu dengan dalih toleransi. Dan itu toleransi dah. Toleransi itu jalankan saja keyakinan kita masing-masing tanpa mengganggu dan mengusik orang lain. Yang dia jalankan dia, yang kita jalankan kita. Toleransi, hormati pilihan masing-masing. Saya suka teh, Bapak Ibu suka kopi, sudah kita minum kopi dan teh kita masing-masing. Jangan dicampur teh je kopi. Tak jadinya minum Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau pejabat tidak mau mengucapkan salam begitu, itu dianggap pejabat tidak toleransi. Nah, inilah susahnya negara kita ini sekarang Bapak Ibu. Ya. Mau dicampur aduk kerja agama ini semua Bapak Ibu. Agama ini soal yang sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Kami agama kami jalankan, kamu jalankan pula. Kita saling hormati, hidup berdampingan. Itu yang toleransi.
bukan mencampurkan semuanya. Saya tuh apa nama tuh ya? Tidak nyaman nengok pejabat salam sebanyak itu, Ibu. Untuk apa salam sebanyak itu? Semua agama diucapkan salamnya. Tapi memang begitulah orang sekarang kalau jabatan tuh, Ibu. Dia rela mengorbankan keyakinannya demi jabatan itu. Maka tidak usah jadi pejabat, Ibu. Aduh, agak ada ilah akidah negara pejabat tidak usah. Gitu. Ya, begitu Ibu, tidak usah dijawab. Masih ada, Pak Ibu? Silakan, Pak. Karena kalau memberikan makan orang kan kita ngasihkan makan A, dia tidak suka makanan yang jadi gimana? Yang kedua, kita menjawab salam itu, apakah harus terdengar kalau kita itu ayat berbisa? Karena sekali lagi Ustaz itu kalau kita salam itu Ustaz kita assalamualaikum ini, lalu kalau kita bilang jawabnya disuruh lagi sama mereka gitu, apa betul kita harus terdengar kalau kita itu ayat berbisa? Jadi kita misalnya kalau dia ada misalnya assalamualaikum kita pakai kalau sama-sama. Baik, yang pertama, mana yang lebih baik kita kasih uang sedekah atau kasih makan? Tergantung kondisinya, Pak. Ya. Kalau orang minta uang, minta sedekah, kasih uang, Pak. Jangan kasih makan, Pak. Tapi kalau ditanya, ya lebih baik mana kasih uang atau kasih makan? Lebih baik kasih makan, Pak. Karena jelas ayatnya tadi. Beri makan. Orang yang memberi makan itu diamankan Allah di padang mahsyar. Kenapa, Pak? Karena kalau dikasih makanan, dia dimakannya langsung, Pak. Yang dimakannya langsung itu 40 hari itu menjadi bagian ibadah kita. Biasa kadang-kadang Pak kan nyo ndak suku makan, itu ndak suku makan, itu carikanlah suku je nyo. Gitu. Kalau dia GPT, Pak, kok nyo balik ke pulsa bagi, Pak. Balik ke paket bagi. Nah. Maka tidak jadi masuk ke badannya, Pak. Yang masuk ke badan itu yang menjadi ibadah yang besar, Pak. Ya kan? Orang-orang dalam tanda kutip itu kecil miskin tapi HP-nya Android, jangan HP itu, Pak. Banyak paket mah. Balik ke paket untuk main game saja, Pak. Nah, kan? Tidak sampai niat, Pak. Memang kasih makan yang paling baik. Ya, ya. Nah, makanya kalau mau dikasih makan ya tentu yang tahulah dia yang suka, Pak. Makanya kata Allah itu di surat Al-Insan ayat 8 tuh wa yu'imuna ta'ama ala hubbihi, memberi makan yang dia sukai. Pakai ala hubbihi di situ, Pak, yang dia sukai. Yang kita masih menyukai makanan itu, yang dia pun suka makanan itu. Ya. Sehingga makannya dengan lahap. Itu ala hubbihi namanya itu. Kadang-kadang kita kasih makanan yang tidak syukur awak lain. Makannya banyak di rumah kan. Oh, daripada basi. Mungkinlah kesamalah. Itu tidak masuk yang dulu tu. Itu tidak hobi kasih makan nama itu. Pada tak campak atau mah. Ini yang memang hobi kasih makan, Pak. Ini kan nak. Aku banyak mana mah daripada basi beko. Pada tak makan awak agen saya kasih ke orang samalah. Itu tidak masuk itu, Pak. Dapat pahala, Pak. Tapi bukan bahagian orang yang dilindungi Allah nanti di padang mahsyar tu, Pak. Kalau dah hobi nama tu, Pak. Itu daripada nak makan tu. Memang makan lebih baik, Pak. Ya, makan lebih baik. Ya. Kayak sekarang ni, Pak, ini yang paling baik ini. Ya. Ya. Ambo tak kadang di kampung lupa ketika ambo mengaji dulu. Nenek-nenek itu, Pak, kami wirid malam minggu tu nenek-nenek itu, jalannya lah ego-ego tu. Kalau pergi ke masjid, pergi ke surau tu, Pak, itu membuat bungkusan tu, Pak. Bungkusan tu tak mewah-mewah lah, Pak Ibu. Abu-ubi, abu tale, pokoknya abu-abu saja, Pak. Ya kan, lampu atau lampu apa Ibu? Ya, bare itu atau 10 itu diramai je pisang. Itu dipungkui ya daun tu dikukui. Nah, itu tak mewah-mewah lah, Pak Ibu. Tapi yang buat makanan, Pak Ibu, sehingga orang ceramah dengan ceramah aku makan sama-sama. Orang kadang palu, Pak Ibu. Ibu pergi ke masjid meletang saya, bawalah bungkusan tu lagi sih.
Nah itu, ya kadang bagi makan tuh pahala Pak. Ya tak mewahnya loh, tak mahalnya. Memberi makan tuh wayut imunat ta'am. Itu ya kadang pahalanya. Jadi kadang-kadang begini, Ibu. Karena memang ada orang-orang tuh kalau datang ke masjid ceramah atau ke musala, memang makan tuh kadang-kadang menjadi motivasi, Ibu. Dek adon yang dimakan, namunnya tibu, Pak Ibu. Ini ada orang begitu. Kalau kita mungkin di komplek tidak seperti itu, karena kita lah soal makan itu tidak nomor satu lah gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu, Pak Ibu. Asado dengan sesuatu di raminya tibu tuh, Pak Ibu. Gitu. Jadi penting itu Pak Ibu sebagai motivasi orang. Jadi tapi awak kan dapat pahala Pak. Orang kadang pahala itu. Ya. Nah. Masih kan ini Ibu? Jadi beban bagi kita baginya. Ya, kalau kata Nabi begini Pak Ibu. Kalau ada orang datang meminta sesuatu kepadamu, beri dia, walaupun dia datang mengendarai onta. Mengendarai onta tu kalau kini pakai Ferrari-nya, pakai Lamborghini-nya, datangnya ke rumah kita minta pakai Lamborghini, Bu, minta piti 2.000 Bu, ya. Agib. Mungkin Lamborghini-nya punya Pak, tapi piti 2.000 dak doyan. Ya bisa jadi kan punya bawa tu tapi hutang banyaknya tapi bukan. Ibu agih salah. Enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha azab. Berkata yang baik lebih baik daripada sedekah tapi menyakiti orang. Ada orang botot badannya. Waalaikum. Bagi piti 10.000. Enggak malu Bapak kalau minta sedekah sekadang ke badan. Ini bagi piti Pak. Oh, enggak lah dong. Lebih baik Bapak enggak kasih. Mohon maaf Pak ya. Ya, insyaAllah lain waktulah. Lebih baik yang begitu ketimbang diberi tapi menyakiti. Jadi kalau ibu mau kasih, kasihlah. Kalau tidak apa-apa. Punya kayu, Ustaz, tidak apa-apa. Urusan memberi tidak ada urusan dengan orang kaya miskin. Ya. Tapi afdalnya tentu tadi miskin, yatim, asir. Itu yang paling baik memberi. Jadi memang makanan itu yang paling baik. Ya. Jadi kalau orang datang ke rumah, ibu memberi, beri. Tidak berkata yang baik. Ya. Nah, sama tadi Pak, jawab salamnya, apakah harus terdengar? Enggak. Karena kadang-kadang ada orang Pak datang misalnya kan ke rumah kita tidak suka dia datang ke rumah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak antuk saya lah, tapi jawab salamnya lambe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau Pak Arya Waalaikumsalam, oh burang macamnya kan. Karena kita ni boleh menerima tamu, boleh tidak. Itu hak kita. Yang penting menjawab salamnya dan tidak mesti terdengar oleh orang yang mengucapkan salam. Yang penting salamnya kita jawab. Terdengar atau tidak itu lain soal. Ya, yang penting menjawabnya yang wajib, bukan memperdengarkan jawabannya. Dan ada memang aturan Nabi, yujzi'u lil jama'ati an yarudda ahaduhum. Kalau ada orang mengucapkan salam ke jamaah, cukup satu saja yang menjawab. Namanya fardu kifayah namanya. Fardu kifayah namanya Pak. Nah, makanya ada ustaz tu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab di jamaah Pak. Pak kok semangat saya namanya. Ulang dia aja ya. Sampai 3 kali nyulang salamnya Pak. Baru terpaki-paki jamaah menjawabnya Pak. Nah, itu style saya tu Pak. Menjagon jamaah. Kalau salam kau cie saya menjawab ala jadi dah tu. Cie saya. Ya. Bahkan kalau tidak dijawab pun itu urusan dia tu Pak. Dia yang berdosa. Jangan berang lah Pak. Assalamualaikum tu nyantuk seorang. Pak kau jawab dah salam nang tidak perlu Pak. Dia yang berdosa. Kita sudah selesai urusan kita Pak. Makanya ucapkan salam pada orang yang kau kenal dan orang yang tak kau kenal. Kadang boleh jadi orang yang tidak kita kenal tidak menjawab salam kita. Ya tidak apa-apa juga urusan dia. Karena kita sudah dapat nih, sudah kategori mukmin masuk surga dengan itu, dengan assalamualaikum tadi. Nah jadi begitu Pak. Itulah dulu Ibu ya. Apa tadi Pak? Sebentar. Oh yang di TV, iya Pak. Iza khuyitum bitahiyatin faraddu bi ahsan minha. Apabila kamu diberikan salam, tidak disebutkan siapa orangnya Pak.
Huyyitum tu majhul namanya, pasif. Tak tahu siapa orangnya pun, asal terdengar assalamualaikum, jawab. Tak jali orangnya Pak, tak jali suaranya lah Pak. Apa misal lewat tengah malam kosong Pak, tak ada berurang Pak. Assalamualaikum. Apa jawab lu? Waalaikumsalam tu lari. Karena boleh jadi tak ulang tu Pak, jin. Ya kan? Karena jin bisa mengucapkan salam tu. Bisa. Iya, Bapak Ibu serang jalan sama seorang kan. Langang tak berurang kan. Tiba-tiba assalamualaikum. Tu jin beriman tu. Waalaikumsalam lari sampai Pak. Itu. Enggak apa-apa, tapi jawab salamnya dulu. Kena nampak orang. Jangan lari dulu, jawab dulu. Gitu. Makanya kata Nabi, bila kamu masuk ke rumah kosong, baca assalamualaikum, karena rumah itu tak kosong, ada penghuninya. Begitu kita masuk baca assalamualaikum, maka yang di dalam tu keluar. Kita tidak punya tempat lagi di sini. Tuh, makanya ibu kalau masuk kamar hotel, ya kan, baca assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, lari satu keluar tu. Jawab doh, waalaikumsalam warahmatullahi. Lapa yo lay, nah tiba penghuninya macamnya. Tuh, tapi kalau nak baca salam, ya lalu sama jawab sama-sama situ. Cayo lah ibu kamu enggak. Kalau bapak ibu masuk kamar hotel, tu nak baca assalamualaikum, lo kecenya aman. Tetap. Lalu apa ibu jinnya situ tu. Tapi baca assalamualaikum, lari ke keluar sadar ikut rumah macam sampai kosong lah. Ya, jin dan setan kau senang di tempat-tempat yang tak berpenghuni, tempat-tempat kosong, kamar-kamar kosong. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Nabi, tak boleh kamar tu kosong lebih dari satu. Yang tak ada peruntukannya. Kamar yang boleh kosong hanya satu, kamar tamu. Bila ada kamar kosong, tak ada penghuni, tak ada peruntukannya, tu setan dan jin tidur di situ. Jin dan setan di situ. Ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu masuk ke kamar hotel tu, baca assalamualaikum, bisa ada yang menjawab. Ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu masuk sana, lari, ibu masuk sana. Berarti lah keluar tu. Karena jin dan setan tu kan bisa menjawab. Nabi Muhammad ketika salat kan diikuti oleh jin dan setan di belakang Pak. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Tu rami-raminya mengecek belakang tu. Kecek Nabi, kalaulah Sulaiman tak berdoa dua dan tangkuk si jin kau cicik macam ni. Nanti jin tu setan tu bisa dia menjawab salam kita. Bisa mengucapkan salam pula ke kita. Tak usah takut. Mana tahu. Ya, besok ibu pergi sembahyang subuh kan 4:30, tak ada orang kan tiba-tiba ya. Assalamualaikum. Jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, apa ya boy? Makanya di TV apalagi jelas orangnya Pak, tampak orangnya tuh, jawablah waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu. Anda soalnya jawab Pak, kenapa tak tahu jadi Islam dong? Nggak jawab. Kalau tak tahu tak apa-apa, jawablah. Yang sudah tahu kita non Muslim jangan dijawab, tak boleh. Silakan apa tadi? Orang yang tak dikenal. Cemeh. Jadi kalau kita memberikan salam kepada dia sering-seringnya berbuat maksiat. Ya tidak apa-apa, yang selama dia beriman. Iza ja'akal lazina yu'minuna bi ayatina, syaratnya dia beriman Pak. Apa syarat dia beriman? Dia pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun setelah bersyahadat dia tidak salat, dia tidak puasa, dia bermaksiat, itu dosanya besar. Tapi dia tidak tetap dalam status beriman, mukmin yang berdosa besar. Wajib kita ucapkan salam kepada dia Pak. Jangan sampai pilih orang-orang peci saja, sahabat-sahabat peci itu berjanggut assalamualaikum dan pakai levis dan pakai baju oblong, namun apa ucapkan salam? Jangan. Ucapkan salam pada orang yang kau kenal ataupun tak dikenal selama dia mukmin. Gitu.
Boleh jadi dengan salam Pak tu dia berubah, Pak. Ya. Assalamualaikum. Pak kau sebenarnya elok. Satu usup je assalamualaikum. Mungkin berubahnya begitu tu, Pak. Ya. Karena salam tu membuat orang mendapat rahmat. Itu makanya assalamualaikum warahmatullah. Rahmat turun langsung tu, Pak. Makanya kita dengan salam tu berdamai, Pak. Orang dengan salam tu saling mencintai, Pak. Percayalah, Pak. Tu kan Nabi begitu tu. Ya. Makanya Ibu kalau masuk rumah tu bacalah assalamualaikum. Kapak tu duduk di rumah tu moncong saya masuk. Ya ke rumah hamba. Ya rumah hamba mana ada orang dalam rumah, bacalah assalamualaikum. Untuk saling mencintai tadi, saling mengasihi tadi. Assalamualaikum. Kalau apak lupa assalamualaikum, awak assalamualaikum kapak tu dia masuk tu. Misalnya apaknya moncong dia masuk kan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu pasti itu beda rasanya Ibu tu. Ya. Coba lagi enggak. Kadang Ibu kalau anak dah baca salam masuk tu beda kok. Baca salam dah masuk ke awak yang baca salam punya dah masuk tu. Kan tak ada dibatasi Ibu. Yang baca salam tu dah masuk saya enggak. Pokoknya yang bertemu ucapkan assalamualaikum. Ini ringan Bapak Ibu, cuma dampaknya besar dalam hidup kita. Mohon maaf, Bapak Ibu kalau tiup masuk baca assalamualaikum tak akan pernah bertengkar di rumah itu. Abu jamin. Begitu bertangkai Ibu siang kini masuk apa assalamualaikum, ini damai langsung tu. Kalau tidak, nyo mako dak mu damai, ko dak mu salam lah tu saya masuk lah tu dak mu damai lah tu. Cuba assalamualaikum langsung Pak, damai tu mah. Makanya setan paling takut macam orang mengucapkan assalamualaikum tu Pak. Takut setan tu Pak. Tu kok bilari setan langsung tu. Kadang orang baca assalamualaikum kok hati penuhi rahmat langsung tu. Baik yang mengucapkan maupun yang menjawab. Itu makanya takkan terjadi perceraian andai suami isteri setiap ya masuk keluar itu mengucapkan salam pada istrinya atau pada suaminya. Coba ada jawab Pak. Ya. Assalamualaikum ya, dak ada ge salam. Kadang-kadang ada orang lebay pada Bapak Ibu. Pai kerajo kan, di buku pagar tu abang cium tangan tu bagi tak perlu dulu Bapak Ibu. Itu. Tak perlu dulu tu. Assalamualaikum, tu yo tu. Ya. Kok kayo cium tangan dalam tadi jen buku pagar tu Bapak Ibu. Pagar tu. Yo. Ya kecek tetangga mau dia awak saya mana semuanya baru apa jangan. Nah tu lebay dah nama tu. Tak perlu dulu tu. Assalamualaikum ya Pak. Ucapan tu ya tak cium tangan lo Pak. Itu kadang-kadang ada lo orang contoh nampak yang bawa Ibu, ya kan? Nah, ya kalau kadang kalau yo auto mewah pengusaha mungkin masih ikut justru profitnya Pak. Kerajo serabut cium tangan tu kan orang nak lama lah mencari aja bikul tu walaupun sebenarnya tu biasa saja tapi kan buat tampik lah Bapak Ibu. Kau kayo cium tangan cium pipi kiri pipi kanan dalam tadi jadi muka pagar tu. Ya. Ini ada yang namanya yang ma'ruf Pak. Ma'ruf tu sesuatu yang dianggap baik secara kultur. Di kultur kita tak baik, tak nampak itu tak baik begitu tu. Walaupun tu tak salah, tapi tak ma'ruf namanya. Ya, cium tangan, picipika atau cium kening di muka pagar tu tak. Orang pun tak nyaman melihat kita itu. Walaupun istri kita di dalam selama tadi itu baik keluar deh. Assalamualaikum tu yo tu. Gitu. Saya tak tahu kenapa lo kok. Mungkin artis-artis banyak cerita kan latah gini Ibu. Apa ni kerajaan artis contoh lo cerita. Kalau artis tu Ibu di muka TV je mesranya tu belakang TV mengkarek kayu sih Ibu tu mah Ibu. Muka artis tu suanta bercari itu. Itu kamuflase itu. Bohong-bohong itu. Awak tak kicu lagi. Sama menikah di masa haji Ibu. Kini tren menikah di masa haji Ibu. Padahal dampaknya buruk nikah masa haji banyak tu. Tamu undang Beko yang haid masuk je ke masa haji. Pakaian ibu-ibu Beko tak terkendali masuk masa haji. Sudah di masa haji Beko akan nikah berfoto sama-sama campur laki-laki perusi. Menikah di rumah saya lah. Cuman tren di artis-artis menikah di masa haji, masa haji itu nikah. Padahal dampaknya banyak Beko yang buruk tu. Hebatnya Pak, kenapa menikah? Di masa haji Pak sembahyang tak pernah masa haji selama tu.
aneh saya manusia kerajo. Gitulah. Jadi tidak usah latah. Kalau mengucapkan salam tu ya, mau pergi ucapkan salam, pulang ucapkan salam, datang ucapkan salam. Tapi yang lain daripada itu enggak. Yang bersalam berjabatan tangan tu ya. Tuh, kalau bertemu jabatan tangan, yang puni dosanya. Itu. Hanya itu yang diajarkan tu, Pak. Jadi apa? Assalamualaikum, jabat tangan di orang tu, Pak. Tapi tentu sehari sekali ya Pak, jangan tiap subuh 10 menit subuh dia assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecil orang, ayolah mulai karena yang aja jangan gitu. Kalau tiap ya sekali dia Pak, subuh lah assalamualaikum lah. Tapi tiap subuh assalamualaikum jabat tangan orang pun takut subuh jabat lah. Itu kok soalan panjang saja. Pak. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.